Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pendekatan layanan dan fasilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Aurora Silva Brilianta Nurul Azizah dengan NIM 14014200077. Kemudian Anissa Uli Najia dengan NIM 14014200211 dan Adisti Pepi Ramadhani dengan NIM 140142058. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak normal pada umumnya. Keberadaan inilah yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Keragaman yang terjadi memang terkadang menyulitkan guru dalam upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Namun, apabila guru telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai cara pemberian layanan yang baik, maka akan dapat dilakukan secara optimal. Berikut adalah rumusan masalah yang dapat ditarik dari pembahasan kita pada hari ini adalah apa saja pendekatan layanan anak-anak berkebutuhan khusus dan apa saja fasilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendekatan layanan pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan kelompok atau klasikal dan yang kedua adalah pendekatan individual. Nah, dari dua pendekatan layanan tersebut, pendekatan kelompok memiliki kelebihan dalam hal pelaksanaan dari segi waktu, tenaga, dan biaya, namun kurang efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam pencapaian tujuan kompetensinya. Lain halnya dengan pendekatan individual, pencapaian kompetensi yang diharapkan tentu akan lebih baik dan lebih efektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Selain itu, guru juga akan lebih mudah untuk memantau perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, terdapat pendekatan lainnya yang berorientasi kepada pencapaian hasil belajar anak, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Pendekatan remedial ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian melalui pendekatan remedial ini, anak dilatih dan didorong secara individual untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang ia miliki. Kemudian untuk pendekatan akseleratif ini bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus, utamanya anak berbakat, untuk lebih lanjut menguasai kompetensi yang dimiliki, kemudian ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fasilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, fasilitas ini tentunya juga disesuaikan dengan ketunaan yang dimiliki. Misalnya anak tunanetra, maka juga untuk fasilitasnya juga disesuaikan dengan kebutuhan anak tunanetra, begitu dengan kebutuhan lainnya. Berikut ini yang pertama untuk fasilitas anak tunanetra, yaitu ada huruf braille, yaitu huruf dengan sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang tunanetra untuk membaca dan menulis. Fasilitas yang kedua yaitu tongkat putih, yaitu fasilitas pendukung anak tunanetra untuk orientasi dan mobilitas. Dengan tongkat putih, anak tunanetra ini berjalan untuk mengenali lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada laser scan atau tongkat laser. Ini tongkat penuntun berjalan yang menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi rintangan yang ada pada jalan yang akan dilalui dengan memberikan tanda lisan atau suara. Kemudian yang keempat ada sonic guide atau penuntun bersuara. Kemudian yang kelima ada optakon dan optakon 2. Ini merupakan perangkat yang memungkinkan tunanetra membaca tulisan awas melalui perabaan. Kemudian yang keenam ada Kurzweil Reading Machine. Kemudian yang ketujuh ada Versa Braille dan Versa Braille 2. Selanjutnya yaitu fasilitas untuk anak tunarungu. Ini terdapat yang pertama ada audiometer, yaitu alat elektronik untuk mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang. Kemudian ada hearing aids, yaitu anak tunarungu yang menggunakan alat bantu ini diharapkan mampu memilih suara-suara mana yang diperlukan, dan dengan bantuan mimik dan gerak bibir dari guru atau speech therapist
Maka anak tunarungu dapat berlatih mengungkapkan arti dari apa yang diucapkan oleh guru dan orang lain. Kemudian yang ketiga ada fasilitas telepon typewriter. Jadi ini merupakan alat bantu bagi anak tunarungu yang memungkinkan mereka untuk mengubah pesan-pesan yang diketik menjadi tanda-tanda elektronik yang diterjemahkan secara tertulis atau huruf tercetak. Kemudian yang keempat yaitu terdapat mikrokomputer. Mikrokomputer ini merupakan alat bantu khusus yang dapat memberikan informasi secara visual. Selanjutnya yang kelima ada audiovisual, yaitu ini bermanfaat bagi anak tunarungu di mana mereka dapat memperhatikan sesuatu yang ditampilkan, sekalipun dalam kemampuan mendengar mereka terbatas, misalnya pada penayangan film-film pendidikan, kemudian ada film ilmiah populer, film kartun, dan siaran berita TV yang dilengkapi dengan bahasa isyarat. Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, terdapat pendekatan lainnya yang berorientasi kepada pencapaian hasil belajar anak, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Pendekatan remedial ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian melalui pendekatan remedial ini anak dilatih dan didorong secara individual untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang ia miliki. Kemudian untuk pendekatan akseleratif ini bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus, utamanya anak berbakat, untuk lebih lanjut menguasai kompetensi yang dimiliki, kemudian ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Selanjutnya, fasilitas pendidikan untuk anak tunagrahita. Fasilitas pendidikan untuk anak tunagrahita relatif sama dengan fasilitas pendidikan untuk anak umum di sekolah dasar dan fasilitas pendidikan di taman kanak-kanak. Fasilitas pendidikan untuk anak tunagrahita lebih diarahkan untuk latihan sensomotorik dan pembentukan motorik halus. Walaupun demikian, fasilitas yang berkaitan dengan pembinaan motorik kasar juga perlu disediakan secara memadai. Fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan latihan sensori motor antara lain yang berkaitan dengan visual, berkaitan dengan perabaan dan motorik tangan, berkaitan dengan pembahu, serta berkaitan dengan koordinasi. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan keseharian, meliputi permainan yang mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya latihan kebersihan, gosok gigi, latihan berpakaian, bersepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan latihan motorik kasar. Antara lain itu dapat berupa latihan bola kecil, latihan bola besar, permainan keseimbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fasilitas pendidikan untuk anak tunadaksa. Nah, untuk anak tunadaksa ini berkaitan dengan prasarana dan sarana langsung yang diperlukan. Prasarana yang dirancang untuk anak tunadaksa hendaknya memiliki 3 kemudahan, yaitu mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian. Adapun fasilitas pendukung pendidikan yang berkaitan dengan diri anak adalah yang pertama ada brace. Brace merupakan alat bantu gerak yang digunakan untuk memperkuat otot tulang. Nah, brace ini biasanya digunakan di kaki, punggung, atau leher. Yang kedua ada kruk. Kruk adalah alat penyangga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak untuk menyangga beban tubuh. Yang ketiga ada splint. Splint ini bertujuan untuk meletakkan anggota tubuh pada posisi yang benar agar anggota tubuh yang sakit tidak salah bentuk. Yang keempat ada wheelchair atau kursi roda. Nah, menurut bentuknya kursi roda itu dapat dibedakan menjadi 2. Ada kursi roda yang roda besarnya di depan dan kursi roda yang roda besarnya di belakang. Fasilitas pendukung tersebut di atas fasilitas lain yang mendukung pendidikan untuk anak tunadaksa adalah ruangan terapi dan peralatan terapi. Terapi yang berkaitan langsung dengan anak tunadaksa adalah fisioterapi, terapi bermain, dan terapi okupasi. Selanjutnya, fasilitas pendidikan untuk anak tunalaras. Fasilitas pendidikan untuk anak tunalaras
fasilitas relatif sama dengan fasilitas untuk anak normal pada umumnya. Fasilitas ruangan kelas tidak menggunakan benda-benda kecil yang terbuat dari bahan keras, sehingga mempermudah mereka untuk mengambil dan melemparnya. Fasilitas lain lebih berkaitan dengan ruangan terapi dan sarana terapi. Nah, terapi tersebut meliputi yang pertama, ruangan fisioterapi dan peralatannya. Peralatan fisioterapi lebih diarahkan pada upaya peregangan otot dan sendi dan pembentukan otot. Yang kedua, ruangan terapi bermain dan peralatannya. Peralatan terapi bermain lebih diarahkan pada model terapi sublimasi dan latihan pengendalian diri, misalnya puzzle dan boneka. Yang ketiga, ruangan terapi okupasi dan peralatannya. Nah, peralatan terapi okupasi lebih diarahkan pada pembentukan keterampilan kerja dan pengisian waktu luang sesuai dengan kondisi anak. Baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.